Namun upaya keras sang komedian untuk bercerai dengan Erin justru selalu kandas. Sudah lebih dari sebulan, Eza Gionino mengaku tenggelam dalam rasa sepi dan kesendiriannya yang begitu menyiksa. Ia sempat melihat unggahan tentang anaknya yang sedang sakit. Namun Eza bahkan tak tahu sakit apa yang diderita sang buah hatinya. Ia pun menyadari mungkin semua ini adalah hukuman atas kesalahan yang pernah ia perbuat. Meski begitu, Eza tetap berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Udah sebulan saya sendiri di rumah. Sekarang yang saya rasakan itu adalah sakit sekali di rumah sendirian. Terus rindu sama mereka, kegiatan mereka. Saya rindu keramaian di rumah. Tapi mau bagaimanapun sekarang kan saya harus bangkit. Kenapa? Karena sekali lagi saya punya seorang istri, saya punya anak-anak, saya punya 3 anak, jadi otomatis ya saya harus kembali bekerja. Mungkin nomor saya diblok ya gitu, tapi saya tetap berusaha menghubungi lewat kerabat. Yang saya lihat dari story istri, anak saya sakit. Dan saya nggak tahu sakit apa. Saya juga nggak bisa tahu kondisinya seperti apa. Terus saya tahu istri saya ulang tahun 11 September kemarin. Padahal tanggal 12 itu adalah hari pernikahan kita. Tapi nggak apa-apa, insya Allah gue bisa lewatin ini semua. Bismillah, sekali lagi ini ujian dari Allah. Pasti ada hikmahnya kok gitu. Ada hikmahnya. Tapi sekali lagi Mam, kalau kamu nonton ini, harapan aku tetap satu. Tidak ada yang berubah. Kamu tetap menjadi istriku. Ya gitu. Dan aku seorang suami yang bertanggung jawab. Ya gitu. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kamu. Dan sekali lagi Mam, dimanapun kamu berada sekarang, sampai ada apa-apa sama kamu berpikir apapun itu, ayo kembali pulang. Kembali pulang. Ini rumah kamu. Sampai ada apa-apa sama kamu berpikir apapun itu, ayo kembali pulang. Kembali pulang. Ini rumah kamu. Pemirsa Silet RCTI, selepas pertengahan tahun hingga menjelang penghujung tahun 2025 ini, ranah hiburan tanah air diwarnai sederet perceraian mendadak di kalangan selebriti. Seperti salah satunya Eza Gionino yang baru saja digugat cerai sang istri dan kini tengah jadi sorotan panas. Karena sang istri dan anak-anaknya yang pergi entah kemana. Eza pun sampai merindu sendiri ingin kembali bersama. Lantas, siapa lagi artis-artis yang bercerai? Dan inilah fenomena artis-artis mendadak cerai jelang penghujung tahun 2025 yang masih memanas dan terus menjadi sorotan. Ada apa? Lagi dan lagi. Ya, 3 kali sudah Andre Taulani mencoba mengakhiri rumah tangganya dengan Rin Wartia Trigina, wanita yang dinikahinya pada tahun 2005 lalu dan telah memberinya 3 orang anak yang kini telah beranjak dewasa. Namun upaya keras sang komedian untuk bercerai dengan Erin justru selalu kandas. Entah karena pencabutan gugatan atau alasan lain yang tak pernah jelas di mata publik. Tapi Andre tak menyerah. Dan sepertinya memang sudah mantap dengan keputusannya itu. Bagaimana tidak? Selepas gugatan cerainya belum lama ini ditolak oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang karena masalah domisili, Jumat pekan lalu mantan vokalis Stinky ini kembali menggugat cerai sang istri untuk keempat kalinya. Namun kali ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Semua mata pastinya akan tertuju pada gugatan keempat ini. Dan di tengah ulang tahunnya yang ke-51 kemarin, pertanyaan besarnya, apakah kali ini Andre Taulani benar-benar akan mengakhiri kisah rumah tangganya dengan Erin? Ini itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan, pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan
yang terbaik untuk kita. Pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah jadi keputusan yang terbaik bagi kita. Ibu Erin menyampaikan tidak ingin ada perceraian. Makanya Ibu Erin tidak mau bercerai. Permohonannya sudah ada datanya kami, ya, diajukan tanggal 12 September, disidangkan tanggal 24 September. Gugatan perceraian maupun permohonan izin ikrar talak diajukan di tempat istri tinggal. Jika Andre Taulany terkait dengan angka 4, karena mantan vokalis Stinky ini kembali menggugat cerai sang istri untuk keempat kalinya. Hal ini berbeda dengan beauty vlogger Tasya Farasya. Tasya justru terikat dengan angka 7 yang mewarnai perjalanan rumah tangganya dengan sang suami Ahmad Assegaf. Bagaimana tidak? Pasca 7 tahun pacaran jarak jauh, Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf akhirnya menikah pada 18 Februari 2018 lalu dengan pesta pernikahan yang digelar megah selama 7 hari, 7 malam. Tapi siapa sangka, menapaki tahun ke-7 pernikahan mereka, atau tepatnya pada Jumat 12 September kemarin, Tasya justru menggugat cerai sang suami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sementara sidang perdana dijadwalkan akan digelar pada 24 September mendatang. Lalu, benarkah dugaan selingkuh sang suami hingga dugaan penggelapan uang perusahaan sebesar 23 miliar jadi penyebab? Tim Silet pun menjadi media satu-satunya yang secara eksklusif saat tahun 2018 lalu meliput pernikahan Tasya dan Ahmad Assegaf. Doa dan harapan keluarga termasuk juga Mama Allah yang ingin pernikahan putrinya langgeng sepertinya terancam tak terwujud. Daftarnya tanggal 12 September 2025 dan akan disidangkan sidang pertamanya tanggal 24 September 2025. Dan kita akan bersama-sama mengucap syukur. Untuk itu kami persilahkan, kami mohon kesediaan yang terhormat Habib Mahdi. Happy sih, alhamdulillah akhirnya berakhir ya acaranya. Karena capek banget gitu. Tapi ya kita enjoy aja sih ngejalaninnya. Sebenarnya mungkin orang kaget kelihatan acaranya banyak itu karena dibandinginnya sama acara tradisi Indonesia gitu ya. Tapi kalau di dunia kayak orang keturunan Arab kayak kita itu emang kurang lebih acaranya tuh sebanyak itu. Jadi kalau misalnya orang-orang Arab tuh emang udah gak kaget ngeliat acara kita sebanyak itu. Senang sekali karena Tasya itu bukan pacaran sih, kenalannya pendekatannya itu udah 7 tahun. Bahkan kenalannya itu udah dari SD. Dari SD itu udah gitu loh, cinta-cinta monyet gitu. Akhirnya long distance, jadi dia 7 tahun pacarannya kan. Nah tunggu menunggu akhirnya terjadi juga perkawinan ini, senang banget. Ya, ironis memang, 7 tahun membina rumah tangga, Tasya Farasya harus menyerah dengan keputusannya bercerai dari sang suami. Itu juga yang dilakukan oleh Dahlia Polan memasuki 10 tahun pernikahannya dengan Fandi Christian. Awalnya pasangan Dahlia Polan dan Fandi Christian yang menikah pada 24 November 2015 dikenal sebagai pasangan muda yang harmonis. Bagaimana tidak, menikah muda, punya anak, dan terlihat kompak di media sosial, tapi ternyata tak semua yang tampak indah di luar seindah itu di dalam. Dan kini seiring sidang cerai yang terus berjalan, diam-diam Dahlia pergi dari rumah tanpa banyak bicara. Dahlia memang menggugat cerai Fandi di Pengadilan Agama Badung, Bali. Yang bersangkutan atas nama Ibu Dahlia Polan melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan gugatan perceraian. Iya, Mbak Dahlia bahwa meninggalkan dari rumah. Ya karena ada kejadian-kejadian tertentu yang sudah tidak bisa
ditolerir oleh Ibu Dahlia. Pada intinya sih Mas Pandi menolak ya, masih dalam surat jawaban pun menolak untuk bercerai, itu aja sih. Seperti sederet rekannya sesama artis, rumah tangga Cikita Medi dengan Indra Aditya yang dibangun pada 2018 lalu dan telah dikaruniai seorang anak juga terancam berakhir di tengah jalan. Bukan karena bosan, bukan karena jarak, tapi karena dugaan diselingkuhi dan ditipu.